Kalau kita lihat secara sosial kultural ya, itu memang terjadi intoleransi karena ini kan terkait persoalan sentimen keagamaan. Ada orang beribadah, ada yang tidak suka, gitu. Yang nggak suka ini banyak, jadi akhirnya terjadilah intoleransi. Sebenarnya orang beribadah itu mau agamanya apa aja juga boleh-boleh aja. Yang penting dia beribadah mencari Tuhannya untuk kebaikan. Jadi nggak ada persoalan orang beribadah dengan bagaimana, sebenarnya nggak ada persoalan sih orang beribadah karena itu hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 gitu. Nah, kalau ada orang melarang ini ya disebut intoleransi. Ini bisa diproses secara hukum yang melarang ini. Ada orang ibadah di depan rumah saya juga nggak ada kita larang-larang, boleh-boleh aja. Yang penting kan mencari Tuhan untuk kebaikan kan, ya untuk kejahatan, kecuali rumahnya dipakai untuk main judi di dalam. Nah baru digerebek nggak apa-apa, tapi juga jangan main hakim sendiri. Ini kan persoalannya kan kemudian sekelompok orang main hakim sendiri, seolah-olah nggak ada negara di sini kan, seolah-olah nggak ada hukum. Jadi makanya kita minta supaya penegak hukum, kepolisian supaya memproses ini, siapapun juga ini yang melakukan pengerusakan, kemudian langkah-langkah intoleransi, seolah-olah jadi jagoan di sana kan begitu. Jadi ini tugasnya aparat kepolisian untuk memproses gitu, karena sudah faktual kan, ada kejadian, ada rumah dirusak, ada apalagi ada sarana-sarana ibadah dirusak juga begitu. Walaupun belum ada izin nggak apa-apa orang beribadah. Banyak tuh orang beribadah tanpa izin juga, namanya cari Tuhan, boleh-boleh aja. Sekarang pun kalau ada orang mau berdoa, ya boleh aja, namanya cari Tuhan kan untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Begitu. Yang kejahatan-kejahatan dibiarkan, yang untuk kebaikan malah diributin begitu. Dengan alasan sentimen-sentimen agama begitu. Jadi nggak bagus itu. Secara kita bersosial kultur beragama nggak bagus. Karena nggak ada agama yang ngajarin seperti itu sebenarnya. Jadi ini harus diproses secara hukum. Jadi ini pihak penegak hukum kepolisian yang bekerja. Di mana itu kejadiannya? Sukabumi kan? Sukabumi. Ya, jadi Polres Sukabumi itu yang bekerja, atau Polda Jawa Barat harus bekerja, mereka harus menangkap. Jangan dibiarkan. Kita juga nggak suka ngeliat begini-begini gitu. Nanti tumon di mana-mana bisa begini kan? Negara bisa hancur gara-gara begini. Itu dia. Kan udah nggak suka aja kita lihatnya. Kesombongan namanya, ada orang-orang sombong karena mereka mayoritas, kemudian mereka bertingkah semau-maunya. Ini nggak boleh. Kita negara hukum, jadi hukum harus ditegakkan. Setiap orang berhak beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Nah ini kan Bang salah satu. Kemudian nggak boleh ada rumah orang dirusak-rusak juga, itu udah melanggar hukum. Jadi ini sudah melanggar hukum. Jadi ini bukan persoalan lagi sentimen agama aja, tapi ini sudah melanggar hukum, jadi harus ditegakkan hukum itu. Jadi kita tetap minta nih supaya kepolisian Polda Jawa Barat memproses ini, jangan sampai dibiarkan aja nanti. Jadi nanti kayak banci aja kalau nggak diproses ini kan, gitu. Jadi kita singgung supaya Polda Jawa Barat untuk memproses ini. Kita pengen lihat sejauh mana mereka bekerja menegakkan hukum. Ini kan Bang yang jadi pertanyaan, kata mereka awalnya rumah tersebut kan dari bekas pabrik akan beralih ke mungkin kegiatan ibadah. Menurut Abang gimana tuh Bang hal tersebut yang selalu dipertanyakan oleh warga sekitar ya? Itulah makanya sebenarnya kan kalau orang beribadah niatnya baik, mencari Tuhan, bukan untuk kejahatan. Siapa sih yang mau melarang? Kan nggak ada yang melarang. Ini kan kita negara juga negara di mana semua orang boleh beragama kan? Semua orang, ada agama yang resmi juga. Bahkan orang beragama dengan agama yang tidak resmi juga boleh. Agama-agama lokal juga banyak di Indonesia kan, di daerah-daerah kan, itu boleh-boleh aja. Yang walaupun disebut sebagai kepercayaan kan boleh aja. Yang penting niatnya baik, tidak bikin jahat. Orang tidak bikin jahat, niatnya baik malah diributin, kurang kerjaan. Nah, mediasi silakan, kalau nggak ketemu diajukan kepada aparatur yang lebih tinggi, yaitu aparat pemerintah daerah. Jangan main hakim sendiri. Kalau main hakim sendiri kelihatan sombongnya. Nanti daerah lain yang mayoritasnya agamanya beda juga bisa begitu nanti, kan nggak bagus. Jadi kita minta, ini persoalannya sensitif. Paling enggak ini tanggung jawab Polda Jawa Barat. Kalau nggak mampu juga biar Mabes Polri yang bekerja, kan begitu.
Berarti kedepannya ini akan dampaknya seperti apa sih Bang terkait hal tersebut? Iya, kalau seperti ini nanti timbul sentimen. Di wilayah timur Indonesia itu orang agamanya mayoritas beda loh. Kalau mereka juga nggak suka bisa kejadian juga kan. Akhirnya kan saling kerusuh. Begitu. Makanya harus ditertibkan begini-begini. Jangan mentang-mentang mayoritas, kemudian ada orang minoritas beragama, beribadah, kemudian ditolak, diributin. Ya jangan. Setiap wilayah di Indonesia itu ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Entah agamanya A, entah agamanya B yang mayoritas. Begitu. Indonesia kan bukan negara agama. Berarti kedepannya kata Abang ini bisa dipidanakan nggak sih orang-orang yang Memang harus dipidanakan, makanya kita minta sekali lagi Polda Jawa Barat bekerja. Kalau nggak mampu, biar Mabes Polri bekerja. Nanti kita minta tuh dari Mabes Polri bekerja tuh. Anak Mabes Polri kan bisa bekerja tuh. Harus diproses ini, proses hukum. Nah, apalagi kan dari Kang Deddy Mulyadi ya Bang, tadi setelah postingannya itu memang rumah dan untuk tempat-tempat orang retreat umum yang kurang mampu katanya ternyata di situ. Ya. Apalagi itu kan, orang kan mau beribadah kan susah. Padahal sebenarnya kita beribadah dimanapun boleh sebenarnya. Ini rumah, ini tanah, ini apalagi, ini tanaman, lahan ini kan punya Tuhan semua. Bukan punya manusia. Manusia kan paling lama hidupnya 100 tahun. Jadi karena punya Tuhan, kalau manusia mau cari Tuhan ya boleh, orang ini semuanya juga punya Tuhan kan. Kalau kata orang Madura, banyak tanah emang dari Tuhan, emang benar. Itu tanah itu kan Tuhan yang punya, bukan kita cuma numpang. Jadi jangan sombong, makanya diproses hukum aja ini. Gitu. Apalagi untuk tempat orang nggak mampu, orang retreat. Apa itu retreat? Retreat itu orang berdoa cari Tuhan, kayak tasawuf begitu, nyari Tuhan. Gitu. Cari Tuhan di mana Tuhan berdoa, gitu. Nggak bikin jahat, kecuali di situ jadi tempat peredaran narkotika atau pembuatan narkotika baru digerebek. Itu juga harus pakai aparat penegak hukum kan. Jadi jangan main hakim sendirilah, nggak bagus. Nah dari Abang mungkin terakhir pesan dan saran Ya. biar gak kejadian lagi Bang kan yang lebih. Ya kita nggak ngasih ini kan sosial kultural kan, kita cuma pesan kepada Polda Jawa Barat, kepada Polres Sukabumi supaya ini memproses secara hukum, jangan dibiarkan, jangan kemudian dianggap ini sebagai suatu posisi yang bisa ditawar-menawar untuk dirembukan. Dulu ada kejadian di Ahmadiyah di Banten juga, begitu juga kan, sampai ada yang tewas juga, ada yang meninggal. Itu karena aparatnya kurang tegas, harus tegas ini. Ya kalau kepolisian nggak mampu, Mabes Polri nggak mampu, ya nanti biar aparat TNI yang kerja. Itu udah paling pahit tuh, aparat TNI yang kerja.